Materi pertama, proses belajar gerak. Belajar gerak merupakan sebagaimana belajar secara umum. Belajar gerak mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk menguasai berbagai keterampilan gerak dan mengembangkannya agar keterampilan gerak yang dikuasai bisa dilakukan untuk menyelesaikan tugas gerak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Misalnya, di dalam belajar gerak keolahragaan, pelajaran berusaha menguasai keterampilan gerak yang sesuai dengan macam cabang olahraganya dan kemudian memanfaatkannya agar keterampilan gerak tersebut bisa diterapkan dalam bermain, berlomba, atau bertanding olahraga. A. Fase belajar gerak menurut Vita dan Ponster mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 3 fase belajar, yaitu 1. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah pelajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari, sedangkan penguasaan geraknya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Pada fase kognitif, proses belajar diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang dipelajari. 2. Fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat. Pelaksanaannya, dengan tetap mempraktikkan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan akan menjadi efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Pada fase asosiatif ini, merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian gerakan secara terpadu merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai gerak keterampilan. Fase ketiga, fase otonom. Fase otonom bisa dikaitkan sebagai fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh walaupun pada saat melakukan gerakan, pelajar harus mempraktikkan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukan. B. Fase belajar gerak menurut Adam. Adam mengemukakan bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 2 fase, yaitu 1. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pelajar membayangkan dalam pikirannya mengenai gerakan keterampilan yang dipelajari. Memikirkan gerakan berarti merangkai gerakan dalam bentuk kata-kata. Misalnya, di dalam mempelajari gerakan mengguling ke depan senam, pelajar membayangkan setiap awal berdiri tegak dengan kedua kaki rapat. Kedua, fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari fase gerak verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaan geraknya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan, seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukan. Di sini, seolah-olah antara aktivitas gerak tubuh dengan aktivitas berpikir bisa dipisahkan. Aktivitas berpikir mengenai geraknya hanya sampai pada kesadaran pemberian komando gerak. Untuk selanjutnya, gerakannya bisa dilakukan secara otomatis tanpa harus memikirkan gerakannya itu sendiri. Dengan kata lain, bisa dinyatakan bahwa perilaku gerak tubuh independen atau tidak terpengaruh oleh aktivitas berpikir pada saat melakukan gerakan. Materi kedua, kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak merupakan suatu istilah yang digunakan dalam dunia pendidikan. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar bisa berlangsung sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Keadaan yang diperlukan agar proses belajar dan perlakuan yang dikenakan kepada pelajar. Kondisi belajar sangat menentukan pencapaian hasil belajar. Kondisi belajar yang sesuai dengan keperluannya bisa memberikan kemungkinan pencapaian hasil yang baik. Sebaliknya, kondisi belajar yang tidak sesuai dengan keperluan bisa mengakibatkan pencapaian hasil belajar yang tidak baik. Karena kondisi belajar berpengaruh terhadap kualitas pencapaian hasil belajar, maka kondisi belajar harus disiapkan sebaik-baiknya
dalam proses belajar mengajar. A. Kondisi internal dalam belajar gerak. Kondisi internal dalam belajar gerak meliputi dua macam, yaitu satu, mengikat bagian-bagian gerakan. Untuk mempelajari gerakan keterampilan baru, hanya dimungkinkan apabila pelajar memiliki modal berupa kemampuan melakukan gerakan-gerakan yang merupakan dasar terbentuknya gerakan yang baru. Misalnya, agar pelajar dimungkinkan mempelajari keterampilan gerak menggiring bola, ia harus terlebih dahulu mampu berjalan atau berlatih. Contoh lainnya adalah dalam belajar bermain tenis meja. Agar pelajar bisa bermain tenis meja dengan baik, maka ia harus mengingat bagaimana melakukan pukulan servis, bagaimana melakukan pukulan apabila bola berada di sebelah kiri dari arah tubuhnya. Tanpa bisa mengingat bagian-bagian gerakan keterampilan tersebut, ia tidak akan bisa bermain tenis. Kedua, mengingat urutan rangkaian gerakan. Gerakan keterampilan pada dasarnya merupakan rangkaian dari gerakan-gerakan. Apabila pelajar tidak bisa mengingat urutan rangkaian dari gerakan-gerakan, maka ia tidak akan mampu melakukan gerakan keterampilan dengan baik. Contohnya, agar bisa bermain dengan baik, ia harus ingat bagaimana urutan gerakan servis, urutan gerakan mengejar bola, kemudian memukulnya, dan sebagainya. B. Kondisi eksternal dalam belajar gerak. Kondisi eksternal dalam belajar gerak adalah stimulus dari luar diri pelajar atau perlakuan yang dikenakan pada diri pelajar agar proses belajar bisa terjadi. Kondisi eksternal meliputi 4 macam, yaitu 1. Sajian instruksi verbal. Bentuk dari unsur-unsur gerakan dan kunci-kunci cara melakukannya, serta urutan unsur-unsur gerakan yang seharusnya dilakukan. 2. Sajian instruksi visual. Instruksi visual adalah pengajaran di mana materi pelajaran disajikan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat. Di dalam belajar gerak, instruksi visual diberikan dalam bentuk sajian model gerakan atau contoh gerakan. Sajian model gerakan bisa diberikan dalam bentuk peregangan gerakan oleh seseorang yang mungkin dilakukan oleh guru atau orang lain yang bisa melakukan, bisa disebut model hidup. 3. Kegiatan praktik. Kegiatan praktik adalah salah satu kondisi eksternal dalam belajar gerak yang terbentuk melakukan gerakan-gerakan yang dipelajari. Gerakan yang dipelajari dilakukan berulang-ulang. Dengan melakukan berulang-ulang, penguasaan gerakan keterampilan bisa meningkat. Meningkatnya dengan penguasaan gerakan keterampilan tampak dalam penampilan gerakan yang semakin lancar, semakin terkendali, atau semakin sesuai dengan yang dikehendaki, semakin jarang melakukan kesalahan, dan penampilan terbaiknya bisa dicapai. Lebih atau naik turunnya prestasi tidak begitu tampak. Ada 4 prinsip dalam peraturan kondisi praktik, antara lain: 1. Prinsip pengaturan giliran praktik. 2. Prinsip kondisi belajar bervariasi. 3. Prinsip pemberian motivasi dan dorongan semangat. 4. Penyampaian umpan balik. Umpan balik adalah masukan yang diterima oleh pelajar sehubungan dengan apa yang telah dikerjakan. Dari umpan balik, pelajar menjadi tahu apakah yang telah dilakukan adalah benar atau salah. Pelajar menjadi tahu benar atau salah berdasarkan informasi yang disampaikan melalui umpan balik. 1. Umpan balik internal. Berasal dari apa yang dirasakan selama melakukan gerakan. Yang paling berperan dalam umpan balik internal adalah indera kinestetik. Umpan balik yang berasal dari indera kinestetik disebut umpan balik kinestetik. Indera kinestetik berada pada otot, persendian, dan tendon. Indera kinestetik juga disebut indera gerak karena melalui indera ini seseorang bisa merasakan gerakan yang dilakukan. Dari apa yang dirasakan selama gerakan, pelaku bisa menandai gerakan yang salah atau benar. 2. Umpan balik eksternal. Proses penerimaan umpan balik eksternal bisa menggunakan indera penglihat atau indera pendengar. Umpan balik yang diterima melalui penglihatan atau disebut umpan balik auditor. Umpan balik visual diterima dari perbuatan yang dilakukan yang dapat dilihat. Misalnya pada seseorang yang bermain tenis, pada saat memukul bola, ia bisa menerima umpan balik tentang yang benar atau salah dengan cara melihat posisi raket yang diayun
dan arah serta jatuhnya bola. Di dalam penyampaian umpan balik, manfaatnya bisa diperoleh sebesar-besarnya oleh pelajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu 1. Macam gerakan yang dipelajari. 2. Bentuk umpan balik yang perlu diberikan. 3. Lamanya waktu penyampaian. 4. Siapa yang memerlukan. 5. Ketepatan saat penyampaian. 6. Karakteristik pribadi setiap pelajar. 7. Tingkat kecerdasan setiap pelajar. 8. Tingkat keterampilan setiap pelajar. Yang penting bagi guru adalah selain menciptakan kondisi-kondisi lainnya yang juga diperlukan, guru hendaknya mampu memadukan secara serasi antara praktek dan umpan balik.